Selamat siang anak-anak, bertemu kembali dengan saya, Yudi Aryawan dalam mata pelajaran Housekeeping dengan materi pokok Public Area. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apakah yang kalian perlukan ketika kalian melakukan proses pembersihan di area publik khususnya yang ada di hotel selain alat pembersih? Nah, tentunya kalian akan memerlukan bahan pembersih untuk mendukung proses pembersihan khususnya area yang ada di hotel. Nah, untuk itu apakah kalian mengetahui apa saja jenis-jenis bahan pembersih yang ada di hotel? Ya, benar sekali. Ada beberapa jenis bahan pembersih yang digunakan di public area untuk membersihkan area-area yang ada di hotel. Tentunya itu untuk mendukung proses pembersihan atau mendukung proses pemeliharaan area-area yang ada di hotel. Nah, untuk itu, apakah kalian mengetahui materi apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi tentang memilih bahan pembersih. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini, antara lain: 1. Siswa mampu menjelaskan bahan pembersih. Kedua, siswa mampu menjelaskan prosedur pemilihan bahan pembersih. Ketiga, siswa mampu menentukan pemilihan bahan pembersih. Lanjut ke materi. Bahan pembersih merupakan bahan yang mengandung zat kimia atau zat non-kimiawi yang digunakan untuk membantu mengurangi, mengikis, atau menghilangkan noda dan kotoran pada suatu objek dalam proses pembersihan ataupun pemeliharaan. Nah, bahan pembersih ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni berdasarkan bentuk atau wujudnya dan berdasarkan fungsi kegunaannya. Bahan pembersih berdasarkan bentuk atau wujudnya ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada berbentuk cairan, kedua ada berbentuk krim atau pasta, ketiga ada berbentuk serbuk, keempat ada berbentuk kristal, kelima ada berbentuk padat, dan yang terakhir ada berbentuk busa. Nah, klasifikasi yang kedua, yakni dari segi fungsi atau kegunaannya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai pembersih, di mana fungsi dari pembersih ini adalah sebagai pembersih biasa. Dan yang kedua ada pembersih kuman, di mana bahan pembersih yang berfungsi sebagai pembunuh kuman atau bakteri ini dapat mematikan kuman-kuman ataupun bakteri yang menempel pada suatu objek yang akan dibersihkan. Nah, yang ketiga ada sealer atau preventif, adalah bahan pembersih yang berfungsi sebagai pelindung. Contohnya itu ada antiseptik dan finisher. Yang keempat ada pembersih serbaguna ataupun sering kita kenal sebagai multipurpose cleaner, yang mana pembersih serbaguna ini mempunyai fungsi ganda. Dan lanjut ke kategori bahan pembersih, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pelarut atau solvent, yang kedua ada chemical action, dan yang ketiga ada deterjen. Nah, solvent atau pelarut adalah bahan pembersih yang menghilangkan kotoran dengan melarutkan kotoran tersebut ke dalam dirinya. Maka solvent atau pelarut itu otomatis akan kotor. Contohnya itu seperti air, yang mana air adalah bahan pembersih yang sangat mudah dijumpai dan harganya yang relatif murah, dan bahan ini tidak berwarna atau bening dan sering digunakan sebagai pelarut bahan pembersih untuk membersihkan kotoran yang tidak terlalu menempel pada objek yang akan dibersihkan. Yang kedua ada bensin, yang mana suatu bahan pelarut bahan pembersih ini khususnya melarutkan bahan yang terbuat dari minyak. Yang ketiga ada thinner,
Hampir sama dengan bensin, thinner ini masuk ke dalam golongan pelarut bahan pembersih, yakni khususnya di bahan minyak. Namun ada beberapa perbedaan dari segi warna, yakni thinner berwarna bening berbeda dengan bensin yang berwarna agak kekuningan. Nah, yang terakhir ini ada turpentine, merupakan cairan yang berwarna kekuningan yang didapatkan dari pohon pinus dan pohon conifer. Cairannya bisa disebut sebagai minyak turpentine atau trup yang diperoleh dari proses penyulingan dengan uap. Dan materi selanjutnya ada chemical action. Contoh-contoh dari chemical action yakni asam klorid atau HCl, yang kedua ada caustic soda, yang ketiga ada kaporit. Nah, lanjut. Contoh dari deterjen. Yang pertama ada abrasive powder. Bubuk ini akan bereaksi dalam kegiatan pembersihan jika digosokkan pada permukaan barang atau benda yang akan dibersihkan. Nah, yang kedua ada sabun. Bahan pembersih ini terbuat dari bahan baku lemak hewan. Bentuknya biasanya batangan dan dipergunakan dalam beberapa kegiatan pembersihan. Contohnya seperti sabun cuci, sabun mandi, sabun pembersih khusus ataupun black soap. Yang selanjutnya ada deterjen. Deterjen terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan surfaktan atau surface active agent. Dilihat dari bentuknya, ada beberapa jenis deterjen. Yang pertama ada bubuk ataupun powder, biasanya contohnya itu seperti Rinso, Daya, Jazz, dan sebagainya. Yang kedua ada berbentuk pasta, misalnya contohnya seperti Win, Ekonomi, dan sebagainya. Dan yang terakhir contoh dari deterjen berbentuk liquid, misalnya itu adalah Nobla dan Dipol, adapun Rinso yang sekarang berbentuknya liquid. Yang keempat ada polish. Polish atau semir dipakai membersihkan dan mengkilapkan suatu permukaan objek ataupun barang-barang yang akan dibersihkan dan dikilapkan dengan polish. Ditinjau dari segi sasaran yang akan dibersihkan atau dikilapkan, semir dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu semir kayu atau wood polish, contohnya seperti Shine Up, 99, Ocedar, Teak Oil. Yang kedua itu contohnya adalah dari jenis polish, itu ada semir kulit atau leather polish, contohnya seperti Kiwi, Bastol, Kolit. Yang selanjutnya ada semir lantai atau floor polish, contohnya itu MAA 999, Fortify. Yang selanjutnya ada semir logam atau sering kita kenal sebagai metal polish, contohnya itu Brasso, Autuso, dan Kit Off. Yang terakhir ada disinfektan atau antiseptik dan deodoran. Adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk membunuh bakteri. Antiseptik adalah bahan kimia yang dipergunakan untuk menonaktifkan bakteri, dan deodoran adalah bahan untuk menetralisir bau busuk. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari bersama, yakni materi tentang memilih bahan pembersih. Apakah dari kalian sudah memahami materi pada pertemuan hari ini? Bagus sekali. Jika kalian sudah memahami materi pada pertemuan siang hari ini, saya akan memberikan kalian sesi diskusi. Silakan kalian buka najah.id-nya dan buka forum diskusi pertemuan 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.